Mungkin kendala terjadi, tapi bagaimana kalian untuk melakukan remedial atas kendala itu jika terjadi secara langsung, ya seperti itu aja. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Pada kesempatan malam ini kita akan lakukan sedikit evaluasi ya. Evaluasinya mengenai gambar teknik. Adapun bagian-bagiannya saya membagi menjadi dua-dua. Ada yang di bagian AutoCAD, ada yang di bagian SketchUp-nya. Nah, saya cuma mau lihat hasil 80% yang sudah kalian kerjakan atau 90%, sisanya kalian tinggal menambahkan saja. Seperti itu ya. Waktu dan tempat saya persilahkan, sudah bisa di-sharing. Silahkan siapa yang mendahului untuk menunjukkan hasil karyanya. AutoCAD dulu atau SketchUp dulu, silahkan. Mohon izin Pak, sudah Pak. Oke, ya udah cukup. Lanjutnya ya, lainnya silakan. Pak, mohon izin Pak. Nah, untuk kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan ke lainnya, Alia atau Alasar, silahkan. Izin share.
Nah, sambil kita menunggu yang lain, menunggu si Al-Azhar ya, itu saya memperhatikan cuman perlu latihan saja. Kalau istilah ngoperasin toolbar sih ya standar lah, namanya juga baru berapa kali tatap muka, tugas juga belum saya berikan banyak, baru 1 tugas saja ya. Itu yang membuat mungkin kalian agak kaku mengoperasikan, itu aja. Terus jangan lupa bahwa software ini digunakan di semester kalian yang ini, yang baru ini ya. Nah, pokoknya kalau ketemu nanti sama Pak Barul diminta gambar, nah kalian bisa gunakan itu tadi. Jangan lupa bahwa setelah kalian gambar, kalau mau di print itu kalian harus ekspor dulu ya. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah ada yang pakai AutoCAD versinya tinggi tuh 2019 atau 2020 gitu ya, itu bagus sekali, dia bisa ekspor tuh PDF sehingga kalian bisa ngumpulin file PDF. Tapi kalau misalkan kayak 2006 yang kita pakai ya, yang saya juga pakai, itu dia maksimal cuma buat untuk JPEG aja, untuk gambar saja begitu. Jadi menyesuaikan aja ya. Terus satu hal lagi, saya minta cuma banyak latihan aja ya, cuma banyak latihan, karena kendala yang terbesar itu latihan ya. Mengingat dulu aja awal-awal kalian belajar DTI ya, nggak ngerti jaringan itu kayak apa, tapi setelah kalian belajar sungguh-sungguh dan buat presentasinya, buat tutorialnya, sedikit banyaknya udah paham ternyata jaringan itu seperti itu ya kan. Dipaksa untuk memahami gitu, berpikir keras ya, sehingga kalian mudah memahaminya. Sama juga waktu kita latihan-latihan sebelumnya itu ya, asistensi kemarin itu cuma parameter ukur aja, parameter ukur pemahaman, apakah betul memahami sebelum ke tugas akhir itu. Kemudian soft skill kalian itu sedikit banyak udah tercapai, cara membuat presentasi yang baik, bagaimana presentasi itu nggak banyak ini ya, nggak banyak tulisan itu menjadi handout dan sedang kita menjelaskan seperti itu ya. Kemudian ada yang kalian tanyakan sambil kita nunggu si Al-Azhar. Gimana Alia, Andi, Andika? Jadi gini, ilmu AutoCAD SketchUp yang kalian pakai, kalau kalian mendalami ilmu ini, itu nanti kalian masuk ke perencanaan ya. Minimal itu nanti orang ngasih file AutoCAD, kalian membaca dari file itu, kemudian meneruskan itu berupa menggambar instalasi listrik ya, instalasi listrik. Jadi jalur-jalur instalasi. Nah, untuk instalasi listrik itu nanti akan diajarkan di, saya lupa semester berapa, yang jelas itu nanti ada. Nah, itu kalian merencana dari sebuah gedung. Kalau di blogspot saya sudah saya tuntaskan penjelasannya. Pertama, kalau mau bikin instalasi itu kita harus ada desain gedungnya. Nah, desain gedung itu bukan dari bagian kerja kita, bagian kerja dari sipil atau arsitektur ya. Kita tinggal menambahkan soft copy yang gambar denah ruang, itu kita nambahkan dengan jalur-jalur kabel seperti itu fungsinya AutoCAD. Jadi minimal bisa membuka, kemudian menambahkan garis-garis seperti itu. Nah, dalam pelajaran untuk TLB itu tidak dituntut untuk membuat bangunan ya, tetapi sebagai pengetahuan, hanya membaca denah, kemudian menambahkan denah itu dengan tambahan-tambahan garis-garis untuk perencanaan instalasi listrik berupa single line diagram atau diagram pengawatan atau garis ganda ya. Pas netral ground itu di situ nanti ditambahkan di layout itu tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini Al-Azhar sudah masuk, kita cek nih gimana nih masalahnya, ada di mana. Kalau feeling saya sih ini zoomnya dia nih masalah. Mungkin agak sedikit rame ya, malam lagi pada mabit ini. Ya, gitu. Gimana Al-Azhar? Silakan share screen. Bisa? Dicoba ya. Coba. Sudah kelihatan, Pak? Belum muncul. Kita tunggu. Coba share screen-nya di mode sukses kamu aja, bisa nggak kira-kira? Coba. Jadi share, kemudian pilih. Gimana kalau
Gimana Pak kalau saya zoom di HP aja Pak, jadi saya videoin Pak. Boleh Pak? Ini sudah muncul, sudah muncul. Sudah muncul. Muncul Pak? Ya, udah muncul. Ya Pak, siap. Ya Pak, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Sebelum kamu matikan share screen-nya, saya mau tahu ukuran ketinggian dari objek bangun ruang yang kedua. Ketinggiannya berapa? Ya. Yang di atas ya Pak? Yang bagian belakang yang kan Yang di atas ya, Pak? ada miring, tapi yang bagian belakang sendiri. Berapa tingginya? Ini ya Pak ya? Betul. Tinggi objek bangun ruang yang kedua saja. Siap Pak, siap. Siap Pak, 45 mm Pak. Oke, 45 mm. Kemudian selanjutnya saya mau lihat diameter dari lingkaran luar. Itu kan ada setengah lingkar yang dipotong. Nah, itu berapa diameternya? Atau radiusnya berapa? Enggak usah, biar radiusnya. Nah, lingkaran yang ini apa ya? Ya, bagian sisi luar, bukan bagian dalam. Gunakan measurement tool ya. Gunakan measurement tool untuk mengetahui. Saya kan cuma mau tahu ukuran di radiusnya berapa. Bukan membuat garis lagi. Dimensionnya berapa? Dimensionnya. Dimensionnya berapa? Dimensionnya itu berapa sih? Itu radiusnya dari lingkaran itu. Di bawah sini kan Pak, dia cuman nggak keluar Pak. Bisa. Kamu bisa ngambil 45 mili itu kan. Coba kamu pakai dimension tool itu atau measurement itu, diklik geser keluar, nanti ketemu berapa dia. Coba diputar itu. Ketemunya berapa? Yang ini bukan Pak? Bukan. Tadi kan ngukur ketinggian. Sekarang ngukur lingkaran. Saya mau lihat lingkaran itu. Pakai toolbar yang sama kan, bukan toolbar yang lain. Ya, toolbar itu.
tinggal diklik saja, tarik keluar, nanti kan kelihatan tuh. Itu diameternya berapa itu? 32. Diameter 32 mm. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Saya mau tahu ukurannya itu diameter berapa. Atau jari-jari juga bisa diketahui. Nah, itu. Ya Pak. Ya udah, cukup. Cukup. Siap. Oke ya, saya rasa cukup. Saya sudah dapat hasilnya. Ya, ini sudah perform dari kalian.